Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Vina Febriani dengan NIM 22030433. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa yang sudah saya pelajari dari mata kuliah kewarganegaraan. Ilmu ini bukan hanya soal hafalan hukum atau pasal-pasal saja, tapi juga tentang bagaimana kita sebagai warga negara bisa berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa hal penting yang saya pahami. Yang pertama, ada pengertian dan hakikat kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah status keanggotaan seorang dalam suatu negara yang membawa hak dan kewajiban. Hakikatnya berkaitan dengan identitas kebangsaan, partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa, dan kesadaran akan tanggung jawab terhadap negara. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila menjadi dasar dalam segala aspek kehidupan bernegara. 5 sila Pancasila membentuk nilai dasar dalam membangun karakter warga negara yang bermoral, religius, humoris, demokratis, dan keadilan sosial. Yang ketiga yaitu UUD NRI tahun 1945 dan konstitusionalisme, yaitu memahami struktur ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan Indonesia. UUD 1945 sebagai hukum dasar menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara dan pengambilan kebijakan publik. Yang keempat yaitu negara, warga negara, dan pemerintahan. Negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berkedaulat. Warga negara yang memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan negara melalui ketatanan hukum, keterlibatan politik, dan peran sosial lainnya. Yang kelima yaitu demokrasi dan HAM. Demokrasi Pancasila menekankan pada musyawarah, mufakat, dan keadilan sosial. Hak asasi manusia atau HAM dilindungi dan dijunjung tinggi dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Yang keenam yaitu wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Wawasan Nusantara menanamkan cara pandang terhadap wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan utuh. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang menggabungkan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang ketujuh yaitu globalisasi dan tantangannya terhadap nasionalisme. Globalisasi membawa peluang dan tantangan termasuk lunturnya nasionalisme. Pentingnya menjaga identitas dan jati diri bangsa di tengah arus global. Yang ke-8 yaitu pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana pembentukan karakter. Tujuan utamanya adalah membentuk warga negara yang cerdas, aktif, dan bertanggung jawab. Pendidikan ini mendorong kesadaran kritis, partisipasi sosial politik, serta tanggung jawab moral terhadap bangsa. Selanjutnya itu kontribusi yang sudah dilakukan untuk negara. Saya sadar mungkin belum banyak yang bisa saya lakukan, tetapi setidaknya saya sudah mulai dari hal-hal kecil. Misalnya yang pertama yaitu mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekitar seperti membersihkan tempat ibadah dan membantu tetangga yang membutuhkan. Yang kedua, menghormati keberagaman, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, dan latar belakang. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh karena dengan menjadi pribadi yang cerdas dan berkarakter, saya bisa ikut membangun masa depan bangsa. Yang keempat, aktif menyuarakan hal positif di media sosial sebagai bentuk edukasi dan perlawanan terhadap hoaks serta ujaran kebencian. Saya percaya bahwa mencintai negara bukan sekedar kata-kata, tapi ditunjukkan lewat tindakan yang nyata. Semoga saya bisa terus berkontribusi lebih besar lagi untuk Indonesia di masa depan. Terima kasih sudah selalu mendukung dan mendoakan. Semoga apa yang saya pelajari bisa menjadi manfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.